menunggumu. Setiap orang yang mau kembali pada Tuhan yang sudah mundur, yang mundur total atau setengah-setengah, yang mundur separuh-paruh, atau orang yang sudah sama sekali kecewa sama Tuhan. Balik yuk, saya merasakan Tuhan sedang melawat orang-orang yang demikian saat ini. Kalau Anda merasa Anda sudah mundur, Anda sudah murtad apalagi, ayo angkat tangannya, angkat wajahmu. Tuhan yang akan menjamahmu. Dan Tuhan menyembuhkanmu from backsliding, menyembuhkan Anda dari jalan kemurtatan. Di dalam nama Yesus, be healed. Spiritual healing, kesembuhan rohani terjadi saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Ku hampir Rika di tatamu, hampir Rika di tatamu. Saya melihat seorang anak yang lari kencang sekali ke dalam pelukan papanya yang jongkok menunggunya sekitar 200-300 meteran jauhnya. Saya percaya penglihatan yang Tuhan berikan sekarang kepada saya berbicara tentang kehidupan Anda. Saya secara spesial terbeban untuk orang-orang yang sudah mundur dari Tuhan. Baik lewat keputusan yang salah atau kekendoran. He loves you. Hampir Rika. Lari-lari kencang ke pelukan Bapa. Ku hampir Rika. Di tatamu. Ya Mahaya Syuamani. Jangan marah ya Raya Ketika engkau kembali, kata Tuhan, jangan khawatirkan hidupmu. Aku akan take care hidupmu. Problemamu di tanganku. Itu yang terbaik anakku. Aku yang akan urusin. Aku akan memberimu hikmat. Apa yang harus kau lakukan, apa yang tidak boleh kau lakukan. Kau akan mulai mendengar suaraku, bukan lagi samar-samar, secara jelas dalam hatimu, ke kiri, ke kanan. Aku akan sembuhkan hidupmu. Mari sekarang ulurkan tangan ke depan semua. Karena Tuhan buat kita healthy. Karena kesehatan kita. Nah kalau kesehatan kita terganggu, kita benci. Kita mengasihi Tuhan karena apa sih? Karena kekayaan materi. Lalu itu bedanya apa Tuhan sama pesugihan? Kita mengasihi Tuhan karena apa sih? Karena mujizat dan berkat. Setan juga bisa memberikan semacam mujizat, namun mujizat palsu di hadapan Allah. Lalu kita mengasihi Tuhan karena apa? Jangan lupa, karena Kalvari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Janganlah kau bersuka cita karena mujizat dan berkat atau karena setan-setan itu tunduk kepada perintahmu. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Tapi syukurlah aku gak hadir waktu itu, kata Yesus. Sebab demikian lebih baik bagimu. Bukan lebih baik bagi Tuhan, bagi kita. Supaya kamu dapat belajar percaya. Namun coba lihat ya, meskipun Tuhan berkata demikian, Tuhan tetap gak tahan. Karena kasih Tuhan itu pasti menariknya datang ke arah kita untuk menolong anak-anaknya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Itu seperti seolah-olah Tuhan dengan keras berkata. Kalau tadi Tuhan Yesus pertama awalnya berkata, mari kita kembali lagi ke Yudea. Masih biasa. Tapi di kalimat di ayat 15 ini, saya bisa merasakan penekanannya. Marilah kita pergi sekarang. Now. Let's go now. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Wow. Di langkah demi langkah, tujuannya apa? Tuhan ingin memberkati kita, katakan amin. Halo amin. Tuhan ingin memberkati kita. Makanya tuntunan Tuhan dalam hidup kita ini kadang seolah-olah kelihatannya tidak mendatangkan keuntungan. Dengar saya baik-baik. Saudara, ada orang ini berseru kepada Tuhan. Kayak Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginannya. Oh tidak. Tuhan itu punya cara untuk menjawab doa Anda. Tuhan itu punya cara untuk menolong hidupmu. Tidak harus sesuai dengan keinginanmu. Disitulah orang yang beriman kepada Tuhan.
itu bisa sungguh-sungguh melihat betapa Tuhan akan menuntun kehidupannya dari jalan demi jalan. Tapi orang bebal tidak akan menerimanya. Orang bebal itu mulai cuma mengeluh, protes, marah. Karena tidak ada tuntunan, maka hidupnya tambah kacau. Karena apa? Tidak ada tuntunan di situ. Ya, lalu yang kedua, kenapa saudara orang bebal mendatangkan kekacauan? Karena orang itu memilih jalan yang gelap. Orang bebal itu memilih jalan yang gelap. Tidak ada jalan terang. Tidak ada jalan terang. Dia memilih untuk berada dalam kegelapan demi kedagingannya sendiri. Seperti yang saya cerita. Orang ini memilih dalam kegelapan. Sudah diberitahu. Akhirnya gagal. Memilih jalan yang gelap. Suaminya selingkuh terus. Sampai terakhir itu masih selingkuh lagi. Saya sudah beritahu jangan. Masih selingkuh terus. Sampai satu saat istrinya datang nangis lagi. Saya sudah beritahu ini pasti selingkuh lagi. Iya Pak. Mana suamimu biar saya doakan. Biar saya tegur. Enggak bisa Pak. Dia sudah di rumah sakit sekarang. Loh kenapa? Dia sakit kemarin sudah divonis dokter resmi. Kena HIV. Aduh. Saya datang ke rumah sakit tanpa sentuh apapun. Dia melihat saya, dia nangis. Dia teriak, Pak Yudi kalau sudah begini kira-kira Tuhan mau mengampuni aku enggak? Saya beritahu dia, Tuhan pasti mengampunimu. Kalau kamu tanya apakah Tuhan mengampunimu? Ya Tuhan mau mengampunimu. Tapi tidak harus pakai jalan seperti ini. Ini jalan kegelapan. Kamu memilih tinggal dalam kegelapan. Makanya kacaulah rumah tanggamu. Anakmu masih umur 8 tahun, kasihan dia. Umur 8 tahun masih butuh bapaknya harusnya. Umur 8 tahun dia perlu bimbingan dari bapaknya. Tapi bapaknya memilih gelap. Maka itu datanglah kekacauan dalam rumah tangganya. Apa? Karena kebebalanmu sendiri. Padahal sejak 5 tahun yang lalu Tuhan sudah tegur kamu gak boleh selingkuh. Teguran itu tidak kau abaikan. Orang bebal tidak mau berubah. Dia merasa bahwa jalannya benar. Yang penting aku ini enak dan lain sebagainya. Gak peduli dengan jalan Tuhan. Sampai akhirnya saya beritahu ke dia, Tuhan pasti mengampunimu. Cuman gak harus pakai jalan begini. Kamu telah memilih, bukan Tuhan menghukum kamu. Kamu telah menaruh dirimu dalam sebuah hukuman. Karena kamu menolak. Masih ingat ya, menolak sesuatu berarti menerima sesuatu. Menolak terang berarti menerima gelap. Menolak gelap berarti menerima terang. Kalau dia menolak terang berarti dia menerima apa yang gelap. Hidupnya jadi gelap. Sehingga terjadi kekacauan dalam rumah tangganya. Istrinya gak berapa lama kemudian sakit yang sama dan meninggal juga. Kasihan anaknya. Masih umur 8 tahun. Udah yatim piatu. Kacau semuanya. Padahal anaknya punya impian nanti ke depan mau jadi apa. Kacau hari itu. Gara-gara apa? Suami atau papa ini memilih untuk menjadi orang bebal daripada murid. Saudara, kebebalan itu mendatangkan kekacauan. Hati-hati dengan itu. Berikutnya apa? Kenapa kok kebebalan mendatangkan kekacauan? Ya. Tidak bisa hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tidak bisa hidup dengan prinsip firman Tuhan. Firman itu dianggap biasa saja. Di dalam kebebalan itu. Orang tidak pernah mau hidup dalam prinsip firman Tuhan. Yang dia hidup adalah prinsip dunia ini. Ya, prinsip dunia itu. Dimana kalau kita nggak bekerja, kalau nggak suap sana, nggak curi sana, kita susah kaya. Siapa bilang di dalam Tuhan ada kekayaan? Katakan amin. Halo amin. Oh dunia ini mengajar banyak peristiwa dan dia mengiyakannya, tidak hidup dalam prinsip firman Tuhan. Saya percaya kalau kita belajar memberi yang terbaik, Tuhan itu mengingat akan saudara. Katakan amin.